Ini ngomongin tadi kan lulusannya dari arsitektur. Nah, kok bisa ngambil jurusan itu tuh awalnya gimana? Nah, kalau aku kebenaran dari kecil memang udah punya cita-cita tuh 3. Satu pengen jadi astronot, satu pengen jadi arkeolog, satu pengen jadi arsitek. Itu berapa lama kuliah teh sampai lulus? Jadi kalau buat yang kuliah di arsitek nggak usah cepet-cepet, percaya sama gue. Berarti kalau kayak gitu masuk ke dunia pariwisata juga dong ya? Iya, karena aku Pasti. Nah, di hotel juga kan, jadi mau nggak mau memang lintas bidang. Aspeknya berarti secara nggak langsung harus. Mau tahu keseruan obrolan mereka? Yuk kita saksikan sampai selesai, supaya bertambah wawasan kita. Agar tidak ketinggalan konten dari channel Tio and Friends, jangan lupa ya like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Selamat datang di Tio and Friends. Kali ini Tio and Friends kedatangan Milly Ratudian Purbasari. Enaknya dipanggil apa nih? Teh, Kayaknya, Mbok, Mbak, atau gimana? kayaknya cocoknya panggil teh ini. Confirm dulu dong, gimana? Enaknya dipanggil apa nih? Boleh lah, teh manis, teh Oh, tawar, teh naon deui ya. Tahu dari mana by the way dia orang Sunda? Nah, karena kalau dilihat cantiknya kayak Aduh, Mas oke. Bang Emo, Mas Emo. Saya dari Sunda Empire. Tapi udah Kerajaan meninggal, dong. udah meninggal dong Mas Rangganya. Loh, Empire tetap ada dong. Oh iya, Empire-nya tetap ada, iya iya. ada. Nih Teh, gua mau nanya Teh, latar belakang pendidikan lu tuh seperti apa sih? Bagaimana bisa apa ya, kayak lo bisa berkecimpung di dunia sosial media atau apa gitu? Pendidikan gue semuanya di Bandung, dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Gue SD dulu di SD Sejahtera, Wow. kalau ada yang kenal. Betul. SMP 5 Bandung, SMA 3 Bandung, dan kuliah di arsitektur Unpar. Oh, Unpar Kayangan. Iya, Parahyangan. Bukan Parebut parkir ya. Karena memang susah banget nyari parkir di sana. Iya, betul. Sulit ya. Nah, ini ngomongin tadi kan lulusannya dari arsitektur. Nah, kok bisa ngambil jurusan itu tuh awalnya gimana? Nah, kalau aku kebenaran dari kecil memang udah punya cita-cita tuh 3. Satu pengen jadi astronot, satu pengen jadi arkeolog, satu pengen jadi arsitek. Tapi yang 2 di depan ini tuh tidak mendapat persetujuan. Kalau yang astronot tuh, nenek aku udah bilang, nanti kamu lebaran gimana kalau lagi di bulan, kata gitu. Iya. Ada sampai detik ini belum ada astronot dari Indonesia ya? Nah, Kalau dulu dikabulin, wah mungkin bisa jadi Iya, astronot pertama ya. Bisa jadi. Indonesia. Lokasi. Planet dong, planet oh iya Bekasi. bener ya, bener juga ya, galaksi ya. Terus Kalau lalu- arkeolog dulu mama aku cuma bilang, teteh mau ngapain sih nguasin tulang dinosaurus, katanya gitu. Ya udahlah, kalau arsitek sih memang dari kecil karena mungkin dari bacaan atau dari yang film yang dikasih sama papa gitu kan. Jadi emang aku dari dulu udah punya cita-cita, aku pengen bikin rumah. Jadi kayak kalau dulu anak SD itu gambarnya gunung sama Iya, jalan, sama aku dari sawah dulu gitu ya. gambarnya Legend lah itu. Gambar legend. rumah sama Sawah. pagar, ada kolam Ada renang. Oh, itu beda sendiri ya. Sendiri. Orang mau sawah ini kolam renang gitu ya. Pokoknya ada rumah ada kolam renang, tapi sampai sekarang belum dapet nih kolam renangnya. Doain ya. Tapi kan ada kolam ikan ada kan? Ya. Bisa tuh. Berarti basicnya jago gambar dong. Kalau aku mungkin gini, jadi gambar itu memang pasti ada turunan lah ya. Papa aku juga, soalnya dia jago banget gambar. Papa aku almarhum dulu bahkan semasa mudanya tuh kartunis di salah satu majalah di Bandung. Siapa itu? Siapa itu? Ditanyain tuh. Papa aku namanya Agustria Bayangkara.
tapi udah meninggal sih. Ya, aku kalau ngeliat sketsa papa tuh kayak wow, amazing. Berarti gitu. satu angkatan sama Pak Tino Sidin dong kayak gitu. Yang jago gambar. Beda. Kalau papa aku dia lebih sketsa, terus kayak jadi ada majalah, aku lupa majalah apa. Papa aku suka bikin kayak komik-komik gitu Iya. lah. Wah, menarik tuh. Bagus sih itu. Jadi aku memang udah terpapar oleh gambar dari kecil, dari TK juga udah les dulu. Kalau anak Bandung pasti tahu namanya les gambar Pak Barli. Oh, Pak Dulu Barli. masih di Barli itu adalah seorang pelukis. Dulu les gambarnya masih di Rangga Gempol, terus sudah pindah di Setrasari sekarang. Gitu. Pasti anak Bandung tahu lah. Tapi masih ada tempatnya itu. Masih ada. Masih sampai sekarang ya? ya? Walaupun Ada penerusnya nggak itu? aku nggak tahu ya, tapi Pak Barlinya sudah almarhum sudah. Oh, Pak Barli. Sekarang ada museumnya aja, Museum Barli. Jadi Ya. memang aku suka gambar gitu. Nah, selain arsitektur nih, mau nanya juga nih, bedanya arsitektur sama interior tuh apa sih? Kalau Kalau boleh tahu, arsitektur, jadi gini, arsitektur itu kita istilahnya luarannya, tapi Oke. sama zona dalamnya. Interior itu yang membuat dalamnya jadi lebih indah. Oh. Jadi kalau anak teknik arsitektur, otomatis kita belajar struktur. Kalau interior mungkin lebih ke art, lebih ke psikologi warna segala macam. Walaupun anak arsitek juga belajar ya, karena kita kalau mendesain ruang juga kita harus kebayang nanti interiornya kira-kira seperti apa. Tapi tentunya nanti didetailkannya oleh anak-anak interior. Itu berapa lama kuliah teh sampai lulus? Jadi kalau buat yang kuliah di arsitek nggak usah cepet-cepet percaya sama gua. Justru selama kuliah sering-sering ikut sayembara, magang, ambil proyek apapun, jadi ketika lu lulus nggak nol banget. Jadi kalau aku waktu itu aku 4,5 tahun. Wih, cepet banget itu teh. Ya lumayan lah ya gitu, karena aku sengaja menjeda, harusnya kan misalnya lulus 4 tahun, aku 4,5 tahun aku menjeda biar aku bisa magang waktu itu. Oh. Soalnya teman-temanku rata-rata yang lulusan arsitek minimal 5 tahun ke atas sih. Iya, Di bawah 5 tahun cepet banget itu. Dahsyat juga itu berarti teh. Dulu soalnya papa aku udah meninggal, jadi mama aku cuma bilang teteh cepat lulus kuliah gitu. Oke. Jadi ada dorong dari orang tua juga. Iya gitu, jadi ya Iya, udah aku bisa harus cepat lulus kuliah. Iya. Iya. Nah, kalau untuk arsitektur ini nih, ini kan kayaknya lebih banyak cowok dong pastinya yang ngambil di bidang arsitektur, karena kan detail segala macamnya gitu kan. Terus juga ya pasti ngomongin bangunan-bangunan gitu kan. Nah, kok kenapa bisa masuk ke tiba-tiba ke situ gitu, terus seneng gitu dengan arsitektur segala macam. Sebenarnya harusnya arsitektur tuh nggak melulu cowok. Dulu mungkin di pikiran orang arsitek itu cowok, kenapa? Karena kan hubungannya dengan bangunan. Benar Iya, ya. betul. Padahal kita sebagai perempuan juga wajib ada loh di dunia perarsitektural. Kenapa? Agar bangunan yang ada itu bisa memenuhi kebutuhan para kaum perempuan. Oh, jadi ada ini Gitu. juga ya, ada Iya. baiknya juga ya. Bagus, Jadi bagus tuh. itu juga penting. Kenapa ya? Karena kadang-kadang kalau kita cuman mendeskripsikan arsitek tuh pasti punya jurusan cowok gitu. Enggak juga, Enggak banyak juga ya. banget loh arsitek perempuan yang hebat-hebat gitu. Nah, tuh mungkin buat anak-anak SMA yang baru lulus nih, Iya. coba mungkin ada yang suka ngegambar atau yang suka apalah gitu di dunia bangun-bangunan, lah cobalah masuk ke arsitektur gitu. Ayo, masuk. Seru. Seru sih, seru ya. Seru. Itu waktu teteh ngambil jurusan arsitektur tuh suka yang apa ya, ibaratnya jenis atau genre apa, kayak industrial kah, minimalis kah, konsep kayak macam Jepang-Jepangan atau oriental atau gimana? Jadi kalau dulu pas masuk memang udah terpaparnya dengan ya desain-desain yang minimalis, simple gitu kan. Tapi jujur ketika udah makin belajar mendalami, sebenarnya arsitektur itu tuh apa ya istilahnya, nggak bisa kita terpaku di satu style. Ya memang setiap orang pasti punya Ya, preferensi punya. lah ya gitu. Kalau aku sih jujur sukanya lebih ke kayak jadinya mana yang nyaman bagi pengguna. Oh. Karena buat aku salah satu skill yang wajib dimiliki arsitek adalah empati. Empati karena kita perlu tahu pengguna itu nanti seperti apa. Iya. Gitu. Jadi kalau aku pribadi tentu aku sukanya simple. Minimalis Balik berarti lagi ya. Ya. Balik lagi ke Simple dan tropical. Oh, tropical. Karena kita di negara tropis gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau ngelihat bangunan yang
kalau di luar negeri simple itu minimalis, bener-bener sangat dibawa ke sini, padahal tidak memperhatikan aspek lingkungan. Jadinya banyak yang harus dikondisikan gitu. Nah kalau aku lebih suka arsitek itu yang sesuai dengan kondisi lingkungan gitu. Berarti kalau yang kayak model mungkin yang tahu yang efek-efek rumah kaca, yang kan sekarang banyak itu yang minimalisnya cuman bentuknya lebih banyak kacanya kan dibanding tembok atau apa. Nah, itu berarti dari luar kali ya itu ya? Sebenarnya ya itu influence dari luar. Jadi kalau belajar historical of architecture gitu, itu kan yang namanya gaya-gaya arsitektur sebenarnya mencerminkan apa yang terjadi di masa itu sebenarnya. Jadi kayak misalnya contoh biar nggak usah jauh-jauh, ketika kita pandemi kemarin, otomatis karya arsitektur itu harus mengadaptasi apa yang terjadi. Jadinya yang tadinya orang senangnya indoor, jadi mau nggak mau jadinya outdoor. Jadi banyak desain-desain gitu ya? Sekarang kan banyak desain-desain yang semi outdoor. Bener, apalagi kafe ya. Ya kayak gitu. Walaupun kalau ngelihat sejarah tuh lebih kompleks lagi karena kan apa yang terjadi di masa itu mungkin lebih berhubungan dengan sejarah perubahan gitu kan. Kayak gitu. Tapi apa sih Teh? Kalau aku kan penasaran gini ya Teh. Kenapa di rumah-rumah yang kita kan kalau bekas penjajahan bukan Jepang, Belanda. Nah itu bangunannya kan hawanya sejuk. Padahal di tropis itu gimana? Apa bedanya arsitek zaman kolonial dengan zaman sekarang gitu loh? Itu menarik banget karena dulu rumah nenek aku juga masih rumah-rumah kolonial. Iya apalagi di Bandung kan. Sangat adem sekali. Tapi kalau diperhatiin nih, rumah kolonial dulu batanya aja tebal banget. Iya. Karena memang dulu tuh ya mengikuti zaman ya, dulu memang dinding itu sebagai struktur juga sehingga namanya ada dinding satu bata. Satu bata itu batu bata itu dulu adalah sebuah material yang memiliki time lag paling bagus. Time lag itu adalah ketika panas dari luar masuk ke dalam batanya, dia dikip dengan baik sehingga ketika malam hari hangat. Dan kebalikannya ketika malam dia udara dingin masuk, pagi hari dingin juga. Biasanya ceilingnya tinggi. Sementara kalau bangunan sekarang untuk efisiensi biasanya ceilingnya pendek-pendek. Pendek benar. Ya. Jadi sirkulasi udaranya jadi nggak jalan lah gitu. Ya. Jadi tadi dinding tebal, ceiling yang tinggi. Dan sebenarnya perkembangan arsitektur di pas zaman Belanda juga mengalami perkembangan. Dulunya mereka plek-ketiplek bawah dari sana tanpa tritisan, tapi karena ternyata hujan segala macam jadinya diadaptasi gitu. Itu kalau masih diterapkan sampai sekarang biayanya mahal nggak sih bangunan-bangunan kolonial kayak gitu? Ya lebih mahal. Lebih mahal ya? Karena kan gini tadinya batanya begini, sekarang begini. Oh, jadi bayangin aja jadinya satu bata jadi setengah bata. Kalau sekarang itu kan lebih bukan pakai bata merah ya. Ya sekarang lebih tipis lagi. Kalian gue taunya gitu bata merah sama yang bata apa sih hebel, bukan hebel apa? Gitu. Batanya bukan bata merek ya. Iya. Nanti yang bata merek kan soalnya udah bangkrut. Nanti kita ini endorse itu kan. Iya. Bata buat bangunan. Bata buat bangunan loh. Gitu. Ya terus gini Teh, aku penasarannya gini. Arsitek ini dibayar tuh dalam apa per project kah atau misalnya kayak kerja kantoran per bulan atau gimana? Ya, jadi gini, arsitek itu kan sebenarnya tuh kayak dokter. Jadi yang boleh berpraktek itu harusnya yang udah punya surat istilahnya surat izinnya lah ya. Apa yang nama organisasinya Teh? IAI. Oh IAI ya, yang waktu itu kayaknya ada yang meninggal tuh, yang siapa? Arsitek yang IAI. Iya, itu dulu almarhum ketua IAI kita, Mas Juju, salah satu senior saya. Kebetulan kakaknya istri saya arsitek juga, Sugio gitu. Pranoto, makanya saya tahu itu. Iya. Jadi kalau kita lulusan arsitek, kita pasti akan bekerja mungkin di biro arsitek gitu kan, which is ada prinsipalnya. Nah prinsipalnya ini ya gini, kalau biro arsitek dapat project, itu kan pasti bayarnya per project. Project itu ada yang persentase, ada yang let's say per meter persegi gitu kan. Nah kalau karyawan arsiteknya ya kita dibayar oleh kantornya ya per bulan lah. Oh gitu. Jadi double dong ya cara nggak langsung? Ya enggak dong. Enggak ya? Tetap satu. Iya dong. Kan jadi yang dapat proyeknya misalnya si bironya ya itu buat membiayai karyawannya.
Paham. Tak Iya. kirain berdasarkan kayak pengacara per kasus nih sampai selesai bayar ya kan, atau kalau tetap ini ujung-ujungnya bulanan juga ya. Karena gini, kalau arsitek itu kan bukan kerja sendiri, dia kerja tim. Yes. Iya. Yes, kalau pengacara kan seseorang yang defending kliennya, Klien. jadi dia kerjanya, even though nggak seorang juga kan, pasti Iya, ada pasti tim ada yang timnya, riset betul. segala macem. Ya sebenarnya mirip sih, depan kalau arsitek mungkin yang di depannya adalah si prinsipalnya gitu. Tapi selama perjalanan hidup Teh Mili ini pernah nggak sih arsitektur sipil gitu, atau arsitek cuman top rumah, bangunan, atau mall, atau kafe aja? Maksudnya gimana tuh? Kan ada teknik sipil kan, mau nggak mau kan butuh namanya jembatan atau apa kan digambar tuh, biasanya kan digambar arsitek. Nah, Teh Mili pernah nggak kayak gambar jembatan apa misalnya buat infrastruktur gitu loh? Jadi kalau jembatan yang infrastruktur memang biasanya lebih ke sipil. Kalau aku sih kalau bisa dibilang di biro arsitek itu waktu itu baru setahun, terus aku dibajak pindah ke perhotelan. Aku tetap berarsitektur, tapi memang spesifik untuk membangun perhotelan. Jadi dari scratch sampai ke ready to operate gitu. Makanya sekarang aku spesialisnya di bidang desain hotel. Oh, desain hotel. Gitu. Jadi Dan khusus buat bangunan hotel gitu. ya gitu. Jadi hotel yang mau dibangun dari nol ataupun yang take over itu biasanya aku jadi kayak sekarang aku balik ke biro arsitek, aku juga lebih lebih memberi advice untuk desain hotel seperti apa. Jadi aku spesialisnya di situ. Oh. Penasaran juga nih Teh, kemarin kan aku lihat Teh Mili update di IG story nih yang hotel Terbengkalai itu. Ya. Itu tantangannya tuh seperti apa sih? Jadi gini, kalau di luar negeri arsitek itu bertanggung jawab penuh atas desainnya. Sementara kalau di Indonesia masih ownernya yang punya duit lah, punya duit, punya kuasa gitu kan. Aku banyak sekali menemukan case kadang-kadang owner itu melihat tren, oh hotel lagi rame nih, terus dia bikin hotel. Tapi karena cuman berpikir bahwa yang penting kan kalau hotel ya udah hire arsitek gambar pasti bisa gitu. Tapi kan in the end hotel itu not only building, tapi bagaimana manajemen di dalamnya bisa beroperasi dengan baik sehingga memberi pelayanan yang baik gitu kan. Dan salah satu hal juga arsitek juga harus bisa membuat bangunan yang bukan hanya sebagai karya seni, tapi bagaimana caranya dia bisa dipergunakan dengan baik oleh penggunanya dengan maintenance yang sangat low sehingga bisa everlasting. Nah, banyak hotel-hotel yang aku take over, misalnya gini, ada project take over kayak kemarin yang aku sempat share, itu tuh aku bisa melihat ini adalah ketergesa-gesaan. Jadi kayak mungkin arsiteknya juga cuma ngikutin apa kata ownernya. Yes. Oh, iya. Dibangun, jadi even though belum sampai 6 tahun pun udah hancur. Waduh, Gitu. itu alasannya apa ya? Kok bisa hancur gitu? Perkaranya apa itu? Ya karena itu nggak di mana banyak hal. Jadi kalau aku melihat itu, sorry itu yang kemarin aku share itu mungkin salah satu project yang sebenarnya masih part of pemerintahan daerah gitu ya. Oh, sudah kuduga. Makanya aku bilang ini kalau aku sebagai arsitek aku tahu ini pasti dikorupsi. Karena kayak apa? Bahannya kali ya. Ya kayak misalnya supposed to be itu tuh plat beton, kok bisa-bisanya itu jadi triplek di double gitu. Wow. Luarnya dibuat seolah-olah kayak plat beton tuh kayak ampun banget deh. Ya kayak gitulah, maksudnya kayak itu yang membuat kadang-kadang sebuah project itu kenapa nggak bisa sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu karena di tengah-tengah ada oknum-oknum yang membuat memanfaatkan dengan tidak baik lah. Anggarannya di markup juga, tapi buat bangunannya dikecilin harganya gitulah. Jadi yang harusnya grade A jadi grade B. Ya, banyak terjadi itu kan di daerah Bandung juga apa di sini? Nggak bisa gue kasih tahu. Bisa di-spill dikit nih. Konfidensial. Kan kita nggak nyebut nama hotelnya. Iya, betul aja. Tadi kan gue bilangin daerahnya. Oh iya, Pemda. Daerah mana? Nanti pas zaman PJ ya kan, siapa nih Teh Mili ya? Nanti ada tukang bakso nongkrong gitu. Di bawah itu ya. Ate. Aduh, sekarang kesibukan Teh Mili selain arsitek apa nih? Buat denger-denger Nyuruk ya. nyuruk nih. Ya. Jadi aku sekarang selain berarsitektur juga sebenarnya ini
karena memang suka alam dari dulu, tapi juga ada sesuatu yang ingin aku apa ya istilahnya goals aku tuh pengen orang itu bisa menghargai alam apa adanya. Karena dengan menghargai alam apa adanya kita pasti akan cenderung menjaganya gitu kan. Jadi awalnya itu sebenarnya aku udah lama sih suka naik gunung segala macam, cuman gara-gara pandemi kembali lagi aku menemukan ternyata pergi ke curug gitu. Curug tuh air terjun ya. Iya, air terjun. Itu tuh lebih menyenangkan karena cuma bisa tektok dalam sehari gitu kan, nggak usah nginep, nggak usah camping. Cuman aku awal-awalnya melihat bahwa air terjun itu tuh banyak yang sudah dikomersialisasikan. Yes. Tapi sayangnya kenapa sih harus ditambahin gimmick-gimmick yang nggak penting, bahkan sampai merubah si air terjunnya sendiri. Wah, bener banget tuh. Dibuat kolam segala macam. Sementara kalau di luar negeri bener-bener yang namanya alami. Keep it as it is. Yang perlu diperhatikan adalah kita menyediakan fasilitas pendukung yang memang bisa dipakai oleh wisatawannya lah ya gitu. Tapi alamnya harusnya di-keep seperti itu. Ya itu yang menurut aku masih harus banget diperbaiki di dunia pariwisata kita gitu. Karena kita selama ini cuma jualan pantai-pantai, padahal ya ampun Indonesia. Aduh, Jawa Barat tuh indah banget. Betul. Banyak. Wow, nggak hanya Jawa Barat ya, maksudnya semua wilayah di Indonesia itu karena kita daerah pegunungan. Iya. Tumpak Sewu keren itu. Wah, keren. Keren banget itu, aku pernah, tapi mau ke bawah gak kuat jalannya, males. Nah itu jadi emang yang harus diperbaiki di negara kita menurut saya salah satunya adalah service of excellence gitu. Jadi gimana caranya si wilayah-wilayah wisata ini bukan hanya keindahan alam yang dijaga, tapi ngedukasi mereka untuk gak buang sampah. Juga orang juga boleh bayar, tapi memang harusnya dijaga dong si toiletnya, ada yang bersihinnya tuh gitulah. Berarti kalau kayak gitu masuk ke dunia pariwisata juga dong ya? Iya, karena aku pasti di hotel juga kan, jadi mau nggak mau memang lintas bidang. Aspeknya berarti secara nggak langsung harusnya kayak curug-curug ini dikelola oleh pemerintah dong. Ya, jadi gini. Jadi biar lebih bagus lagi. Jadi banyak curug itu memang mungkin wilayahnya kekuasaan Kementerian Lingkungan lah ya gitu. Perhutani. Tapi harusnya memang ada kerjasama nih antara dinas pariwisata. Yes, betul. Gitu harusnya ya. Yang terjadi di negara kita kan kadang-kadang memang susah sekali urusan koordinasi. Ya. Dari dulu tuh kayaknya tuh. Itu yang harus diperbaiki sih menurut aku. Iya, benar. Asal Bapak senang lah kalau kayak gitu sih. Iya, aman. Padahal curugnya ada sampah. Ada nggak kayak milih sama temen-temen ke curug terus banyak sampah tebaran? Ada, you name it, ada salah satu curug di Puncak yang udah sangat terkenal sekali. Itu even masuknya aja udah pakai tap, udah sangat canggih. Ya, ada kan? Namanya apa? Aduh, sebutin nggak ya, Sebutin aja teh. Ini buat pembelajaran juga. Tapi aku juga udah sempat komplain ke pengelolanya sih, namanya Curug Cilember waktu itu. Cilember sih, nggak tau lah. Cilember kalau nggak. Iya, itu tuh aku pas ke sana, maksudnya bayarnya udah proper, udah kan masuknya pakai tap segala macem. Tapi ya ampun sampahnya, astaga, aku juga bingung sih kenapa orang itu buang sampah bisa seenaknya ya gitu. Terus pas pulang aku bilang ke pengelolanya, Pak tolong dong sampahnya gitu kan. Oh ya yang di mana ya? Yang di mana? Itu kayak it's everywhere. Berarti kan kalau kayak gitu mungkin banyak, jadi bingung dia. Ya, maksudnya kebanyakan yang mana ya. Jadi, ya itulah harusnya gini. Kalau di luar negeri kita bayar mahal untuk masuk ke suatu tempat itu karena untuk membayar maintenance. Yes, betul. Lah kalau di sini cuma bayar buat kayak japrem doang jadinya. Iya, japreman ya. Ya kan? Ya aku bukan menuduh, cuman ini sebuah yang harus diperbaiki gitu. Kayak kemarin juga aku ke curug di Cidahu situ. Ya memang sampahnya tuh tersembunyi kan, ada gua-gua segala macem gitu. Ya memang manusianya juga sih. Aku sampai bilang ke pengelolanya, Pak, lain kali nggak apa-apa deh yang datang itu dicatat aja dia bawa sampah apa, atau suruh bayar deposit nanti kalau sampahnya dia nggak bawa pulang, ambil depositnya gitu. Tapi emang selain itu memang tetap juga harus dilakukan pengawasan dengan baik, karena orang Indonesia
kalau ngeliat udah ada yang buang sampah satu ikutan Benar. Pasti. gitu. Iya, Masih jadi- mentalnya masih belum sadar gitu loh. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya bukan cukup himbauan sih kalau buang sampah. Harusnya ada ini, yang buang sampah ini keturunan setan. Pasti ada nggak ada iya. yang buang. Biasanya orang Indonesia tuh ampun tuh kayak gitu. Soalnya aku pernah lihat di jalan, Takutin ya, jangan kan takutin. dicuri di jalan mana yang buang sampah ini keturunan asu apa-apa gitu. Iya. Pasti begitu teh. Kalau cuman jangan buang sampah sembarang, bodo amat ya kan buang. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih. Kan kalau di sini peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah itu sebenarnya nggak ngaruh sih. Aku sampai kayak pas yang ke Curug Cilember itu aku bilang kayak kan di sini ada tulisannya mitosnya adalah kalau mandi di curug ini dapat jodoh. Aku bilang boleh nggak ditambahin mitosnya kalau buang sampah sembarangan mungkin diikutin penunggu sini gitu. Kayaknya itu Lebih seru ya. kayak Biar- mistis biar- mungkin lebih masuk ke orang Iya, Indonesia gitu benar. kan daripada cuma dibilang anak asu gitu kan. Ups. Bener sih itu. Gitu kan. Bener banget. Bener banget. Iya. Terus kalau dalam suasana ke curug gitu ada tergantung mood. Emily nggak misalnya lagi patah hati sama, maksudnya kan sekarang udah berkeluarga kan, maksudnya ada tergantung moodnya lagi bad mood atau lagi banyak kerjaan atau stres gitu kerjaan atau apa gitu. Sebenarnya enggak sih kayak udah jadi kayak needs aja kayak aduh kalau udah terlalu banyak ketemu perkotaan kayak aku butuh ketemu alam. Jadi bukan tentang mood soal hati enggak. Kadang kan ada yang pecinta alam gitu kan, naik gunung gue lagi stres nih atau lagi ada masalah dengan pasangan atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau orang yang berpikir seperti itu wajar. Kenapa? Karena memang ketika di alam itu kita bisa mendapatkan banyak energi yang baik lah. Ya, Gitu. positive vibes lah ya. Ya jadi kayak embracing everything bahwa emang indah banget negara ini. Tuhan itu kasih kita hidup bisa bisa naik gunung aja udah seneng banget gitu kan. Menghirup oksigen yang seger banget, ngeliat ijo-ijo, dengerin suara air itu tuh bener-bener kayak aku nggak tahu mungkin teman-teman yang dokter bisa jelasin. Kayak relaksasi kan. Ada ada Lebih relax efeknya lah ya gitu. Relaksasi buat diri sendiri. Dari tahun berapa sih teh ngomong-ngomong suka pergi-pergi ke curug gitu? Sebenarnya karena papa aku dulu pencinta alam juga dan dari kecil tuh memang suka road trip kan. Ya. Jadi aku dulu kalau masih kecil tuh kan di mobil pasti duduknya di tengah-tengah sambil dengerin papa cerita, papa udah ke gunung itu, papa udah ke gunung itu kayak gitu. Jadi dari kecil tuh memang papa kalau lagi balik ke Bandung, jadi papa aku dulu kerjanya itu memang keliling Indonesia karena beliau konsultan lingkungan, jadi memang jarang ada di rumah. Tapi kalau lagi ke Bandung pasti bawa aku ke curug, bawa aku ke pokoknya yang alam-alam lah Gitu gitu. ya. Jadi memang dari kecil udah seneng. Bukan alam Mbah Dukun ya? Ketahuan umur. Nah, tadi ngomong dulu nih kita. Oh Oh iya ya, Minum dulu. dulu lah. Santai dulu minum dulu. Eyo, cheers. Cheers. Minum dulu dong. Kan ngomong mulu. Seret lah. Enak kan ngopinya ya? Enak banget. Terus besok katanya mau ke curug lagi teh. Iya nih, jadi ini tadi kuku aku patah, padahal besok aku mau ke curug yang lumayan susah. Jadi ini curugnya tinggi banget. Sukabumi. Ya Sukabumi. Oh. Jadi kalau kalian tahu Sungai Cisadane, Ya, Cisadane. Oh, yang ini di Tangerang. ujungnya. Oh, di ujungnya. Sumber airnya tuh dari situ. Dari situ ya. Bayangin sejauh itu loh. Gila. Aku udah Jauh pernah banget sebenarnya ya, ke curug ini. Itu lumayan ya Allah, sampai sekarang masih mengingat lututku gitu. Dari parkiran ke curugnya berapa lama itu? Perginya 3,5 jam, pulangnya 3 jam. Jauh Jalan juga. kaki? Ya Jalan kaki iyalah. dong. Pasti trekking lah. Buset. Nggak mungkin deket itu. Iya. Gua aja Naik curug nggak. gua aja diajakin bini gua ke Curug Lawe Semarang 40 menit capek. Dan ini nanjak terus ya. Yang ini seru banget namanya Curug Cipadarantan. Jadi dia nanjak dan yang paling mengerikan itu adalah karena treknya itu melewati melipir jurang dan banyak pohon jatuh. Aduh, Waduh. bahaya banget Jadi itu. ini juga ya, ekstrim lah ya. Iya, ini Ada guide-nya nggak sih kayak gitu? biasanya aku pakai guide selalu, warga lokal. Jadi salah satu tujuan aku sering ke Curug juga ingin membantu perekonomian warga lokal. Wah, Latihan fisik juga ya? Oh itu pasti. Gila lu 3 jam iya. turun terus naik 3,5 jam males juga ya. Iya. Jadi kalau emang ke Curug, jadi latihannya harusnya lebih ke strength training sih memang, karena banyak teknik. Iya. Kan kayak kita ngelewatin
batu, ngelewatin apa namanya pohon itu kan licin. Benar. Jadi memang kayak otot-ototnya harus kuat. Ada nggak yang tantangannya tuh menurut Teh Mili ke Curug itu enteng gitu loh? Maksudnya nggak perlu ngapan lah. Ya, kalau Agak yang- landai gitu Kalau atau yang gimana? enteng-enteng sih curug-curug yang itu banyak kan yang wisata tapi pasti cendol. Oh, yang rame ya, channel gitu. Iya. Yang maksudnya ke parkiran ke Curug cuma paling 10 menit. Ya iya itu pasti Gitu, rame cuma- banget. Masih rame banget itu ya. Ini biasanya berapa orang pergi Teh? Tergantung. Oh, Jadi kayak aku kan misalnya punya teman-teman yang aku gabungin di grup trekking. Jadi aku pasti bilang misalnya aku mau ke Curug nih, siapa yang bisa? Kalau nebeng mobil aku biasanya aku maksimalin di 6 orang. Biar istilahnya mobil aku masih bisa menanjak dengan iya. Karena kan kalau kelebihan beban juga nggak Ya. bagus. Nggak juga. bagus. karena ya itu salah satu apa ya kekurangan kita juga, which is tapi di satu sisi aku juga kayak ya nggak usah terlalu gampang juga biar nggak rusak gitu Iya, kan. benar. Jalannya memang masih banyak yang jelek. Berarti jalannya subuh tuh Nah. kalau dari Subuh biasanya jam 5. kita masih tidur nyenyak Iya. mimpi indah kan. Dia udah jalan. Di jalan. Nah, sama mau nanya nih. Selama ini kan sering ke Curug terus nih. Nah, pernah nggak di Curug? Wah, setiap Curug itu tuh kayak ada punglinya atau apa itu banyak nggak sih biasanya? Ya, nah itu salah satu keuntungan aku selalu pakai guide lokal. Aku jujur aja terbebas dari pungli. Kenapa? Karena biasanya guide lokal tuh kan udah kenal sama orang-orangnya ya gitu. Tapi kalau teman-teman aku yang mungkin datang sana sendiri itu banyak. Jadi aku kadang-kadang suka bilang kayak lo mau kemana nih ke sini? Oke, kalau ke sana lu siapin uang karena pasti kadang-kadang di beberapa spot tiba-tiba ada yang minta uang segala macam. Tapi satu hal sebenarnya aku juga menemukan banyak curug-curug yang tiba-tiba jadi sepi itu karena terlalu banyak pungli. Yes. Gitu. Jadi kayak harusnya ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi warga lokalnya. Kalau lagi rame bukannya dipungliin tapi bagaimana memanage apa ya dari uang yang ada dengan baik gitu. Karena aku ada nih salah satu guide di salah satu curug yang menurut aku enak banget namanya Curug Cidurian. Aku selalu Di Bogor bilang, bukan tuh? ya Bogor ujung banget. Kabupaten ya? Ya, Nah, di Kecamatan Malasari. Aku bilang dulu ke pengelolanya, Kang, ini apa dijaga aja, pokoknya orang-orang biar nggak buang sampah. Terus dia bilang gini, ya teh sebenarnya kalau buat sampah, yang tamu-tamu dari Jakarta tuh udah pinter-pinter, mereka nggak ada yang mau sampah, justru orang sini yang suka buang sampah. Wah. Nah, tapi kalau dia untungnya dia ngejagain biar nggak ada pungli-pungli kan ya, karena dia pokoknya masuk ke curug itu parkiran bayarnya di situ gitu. Nah, cuman itu emang harus ada edukasi kalau bisa dibantu oleh pemerintah daerah agar warganya juga sadar untuk menjaganya. Gitu. Benar. Terus kalau aku merefer ke beberapa air terjun di wilayah lain, contoh di Padang aku pernah ke namanya air terjun Nyarai. oh, Oh, nah, ya. Ya. Jadi itu tuh bagusnya pokoknya semua pengunjung itu minimal bayar 150.000. lumayan juga. Tapi buat 5 orang. Wah, murah Oh. jatuhnya kalau buat Iya. lima orang. Tak kirain satu Iya. orang. Enggak, Oh, buat 5 150.000. orang. Dan itu udah dapet guide lokal sama akses masuk. Itu menurut aku jadinya fair. Kenapa? Karena itu kan jadi menambah kerjaan buat ini juga ya. Tapi bersih. Bersih, Gak ada bersih. sampah sama sekali. Bersih. Dan itu landai loh. Karena itu jalan 10 kilo. Wah. Oke. Jadi bolak-balik 20 kilo. Iya. Tapi landai. Nah, ada lagi kalau di Bali memang udah lebih proper. Jadi kayak Bali emang agak mahal ya. Aku lupa bayarnya berapa. Kalau bule kayaknya 200.000. Aku malah belum pernah teh kalau di Bali ke Curug. Kalau kemarin bagus-bagus pernah loh. Coban Kondo. Bagus-bagus. Nah, itu pernah aku yang landai masuk di parkiran ke itu deket tuh. Nah, yang di Bali juga bagus nih. Jadi itu udah dikelola. Bayarnya memang agak mahal, tapi worth lah istilahnya. Karena gini, ketika bayar istilahnya itu udah termasuk misalnya sumbangan buat Banjar atau desanya. Terus udah dapet guide-nya sama untuk memudahkan si tamu udah termasuk nanti ojek pulang dari curugnya gitu. Jadi itu udah sangat di manage dengan baik sama si Di daerah mana itu Tabanan ya? Teh? Biasanya. Singaraja. Ya, Singaraja. Sekumpul, waterfall Sekumpul. Nanti ke sana coba Iya. tes. Coba dong. Itu Gas, landai tuh. bagus.
Kalau sekumpul sih enggak, jadi kita turun tangga gitu. Berapa menit kalau dari parkiran ke Curug ya? 15 menit ada lebih. Enggak, itu jadi parkir kayaknya setengah jam kali ya. Oh, setengah nggak jam. jauh sih. Ya. Kalau setengah jam mah Itu. masih. Nah, Kalau Oke udah lah, di atas oke. setengah jam, masih worth it lah. gue nyerah dah. Kalau di atas setengah jam mah. 2 jam gitu. Iya, kita kan nafas Ultraman. Iya. Kumis ya. Ya gitulah. Ya, gimana teh? Terus masih next ke Curug mana lagi selain besok atau biasanya berapa? Sebulan Aku- sekali kah? Sebulan 3 kali kah? Kalau lagi nggak banyak kerjaan banget, aku bisa seminggu 2 kali. Tapi kalau kemarin emang lagi banyak kerjaan, jadi bulan ini baru sekali, ya Allah, makanya besok mau kedua kali. Wah, seru banget. Mantep itu. Biasanya minimal aku seminggu sekali lah. Itu tahu guide-nya dari mana, guide lokalnya? Ya kita apa ya, maksudnya Searching atau searching. Kadang-kadang kalau yang baru tuh aku searching, misalnya kadang-kadang aku suka perhatiin maps gitu kan. Oh ya, kayak yang bilang cewek nggak bisa baca maps. Nah, Tidak, laki aku bisa baca maps. Nah, tuh. Enak Itu. aja. Bahkan gue yang apal maps gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dari sini, wah ada apa nih? Nanti gue cari nih. Kalau ini nanti either WhatsApp atau apa, nyari-nyari aja. Kalau nggak nanya ke komunitas. Biasanya ada yang pernah ke Curug ini nggak, punya kontaknya nggak gitu. Oh, jadi searching ya. Jadi nggak yang datang aja langsung terus main langsung datang aja enggak ya. Jadi Ada yang kayak gitu. cari tahu dulu kali mungkin. Ya, biasanya aku cari tahu dulu, nonton dulu YouTube-nya. Kenapa? Karena kita harus prepare. yes. Kita harus tahu gear apa yang tepat. Karena kadang-kadang kan orang mikir Curug pakai sendal, padahal Iya. kalau curug-curug yang susah kita harus pakai sepatu. Betul. Ya kayak gitu. Jadi kita harus tahu sebisa mungkin research dulu lah sebelum pergi gitu. Mau nanya juga nih Teh, kalau ke Curug itu sebenarnya orang mungkin kan kayak banyak yang cuman ya itu tadi bilang cuma pakai sendal lah, terus juga pakai kaos doang lah, misalnya nyantai gitu. Sebenarnya hal apa sih yang harus dibawa gitu kalau kita mau ke Curug gitu? Dan Yang hal, paling penting gitu. dan hal apa yang harus dihindari gitu. Nah, benar. Yang Biar dihindari. orang-orang tahu nih, jadi nggak asal main ke Curug aja gitu. Iya. Tapi harus tahu juga nih. Harus prepare banget lah. Yang dibawa tuh apa Ya. gitu. Jadi tadi makanya aku bilang penting banget research dulu kan. Kadang-kadang suka ada udah YouTube-nya atau enggak, misalnya bisa nanya dulu ke yang udah pernah gitu. Untuk tahu treknya seperti apa. Jadi kalau misalnya mungkin treknya mudah ya pakai sendal gunung nggak apa-apa. Tapi kalau trek-trek yang kayaknya susah mungkin harus pakai sepatu. Dan kenapa? Karena kalau terlalu licin banyak kepentok nanti sakit juga kakinya. Terus kalau sendal yang buat kesehatan bagus nggak? Aduh, ketahuan umur banget ya. Makin sehat kan deh. Enggak juga. Sehat, sendal kesehatan sehat. Mending lu nggak usah pakai sendal, grounding aja, sehat banget. Grounding. Jadi grounding itu kan kita bisa merasakan semua bebatuan, Iya. sama aja, bener aja. Tapi kalau aku yang pasti ya baju harus yang nyaman dalam artian gampang kering dan bukan yang akan menyulitkan. Gitu. Betul. Iya, betul. Nyaman ya baju olahraga lah ya harusnya Iya. gitu kan, baju olahraga. Terus pasti bawa perbekalan minum atau makan. Dan lupa bawa lagi kembali sampahnya. Pasti kalau aku sunblock, topi, hand sanitizer tuh buat kalau ada pacet. Nah, iya. Dan ya P3K Ya, sederhana aman. aja lah gitu. Nah, soalnya gini Teh, banyak tuh kadang aku pernah ngeliat juga tuh Teh. Jadi kayak orang ke Curug cuman pakainya dress gitu kan aneh ya. Hah? Yang bener loh. Enggak percaya. Itu Oh, sih kenapa nggak sekalian pakai batik Nah, itu aja? dia Nggak. foto wedding memang biasanya. Oh. Cuma kan aneh aja. itu biasanya dibawa kok ganti di situ. Iya, mungkin. Nggak Masa dia mungkin, dari- gimana caranya kotor dong. Tapi pernah ada. Jadi dia dari parkiran terus mau turun ke bawah itu, Itu dress. pakai dress. Oh, itu berarti gampang. Ya mungkin ya. Ya. Cuma kan kita ngeliatnya aneh aja. Mau ke Curug tapi pakainya dress gitu. Ya, kan. Kira pakai batik, Ya, ya kan? iya. Kalau kebaya. Kondangan. Siapa tahu ya. kan? Pernah aku tuh lucu banget dapat guide. Pak RT nih guide-nya. Terus biasa aku kan anaknya early, jadi kayak aku mau ke kondangan lagi. Aku mau ke Curug, janjian let's say misal jam 11 gitu kan. Ternyata aku jam 10 udah nyampe. Pak RT-nya, aduh, udah nyampe ya? Itu datang buru-buru, masih pakai baju kondangan terus bawa aku ke Curug. Emang kalau warlock mah pakai Iya. baju kondangan juga bisa. Kalau mah bebas Iya, ya. kalau Dia bebas. udah paham tuh Iya. sama treknya. Ya kan? Ada kisah mistis nggak teh? Naik Curug kita iya tuh, ini. tuh. Ya kalau mistis sih sebenarnya banyak ya, gimana pun juga
kita harus berterima kasih pada mereka yang menjaga alam ini. Iya, betul. Karena mereka di sana nggak dibayar loh, dibayar tapi jagain alam loh. Iya. Iya juga sih. Tapi sebenarnya gini, in the end balik ke kita tujuannya apa ke alam itu. Iya. Jadi kalau aku ya misalnya gini, ada sesuatu yang terasa, kita anggap kita ke rumah orang gimana sih behave-nya dengan baik kan. Permisi, mohon izin saya akan main dulu ke sini menikmati alam, nggak akan ganggu gitu. Jadi orang juga kalau maaf ya, kalau orang datang wah ngomong kasar apa segala macam kan ini sape gitu kan. Tapi ya itu kita makanya harus behave di alam ya. Itu rumah bukan punya kita loh. Tapi sering tuh aku lihat kadang yang remaja-remaja yang asal ngomong itu kan. Iya. Dalam hatiku, set ini orang apa nggak takut diculik apa ya, dibawa ke dunia lain, main asal sembarangan aja kan, ngomong nggak dipikir-pikir, awas ada setan, padahal ya kita tahu ada, tapi kan ngapain diomongin gitu loh. Ya. Karena juga ada tuh Apa tuh? curug gitu dibuat ya. Oh, tahu lah. gua Itu sering tuh. ya bahaya tuh. Nah, tuh nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi rulesnya kalau mengalami sesuatu, kalau mengalami sesuatu omonginnya nanti aja kalau udah pulang. Jangan Iya. di situ ya. Benar itu aku aja rulesnya. juga gitu waktu pas ke curug di daerah Malang tuh kan, ngomonginnya pas sudah turun di bawah, Iya. berani ngomong di situ, karena kan takut disasarin atau apa. Waktu itu soalnya sempet ini Nah, teh, apa tuh? gua hampir kebingungan, jangan ini kesini apa kesana, kayaknya sana kata temanku itu yang ada orang asli situ. Situ, oh ya udah untung aja bisa turun, kalau salah kan waduh nggak bisa pulang sampai sekarang nggak ketemu ya. Ya gitulah pokoknya intinya curug. Maksudnya kita kan hidup nggak sendirian di dunia Ya, gitu kan. Benar, itu benar. Jadi saling menghormati, toleransi ya, bukan hanya sama manusia tapi semua makhluk. Semua makhluk hidup ya kan. Iya benar-benar, Benar. tapi gaya hidupnya Tenil ini sehat banget kalau Wah, dipikir-pikir kalau lihat. ya. Dari suka dengan arsitek, Iya. terus suka main juga ke curug, wah itu sih sporty banget sih kayaknya. Sporty banget ya. Sporty banget ya kan. Gua suka gaya lo dah. Asik, beli berapa nih? Gitu. Terus gini teh, curug ini kan penuh tantangan ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak gua kayak orang gila juga ya pergi-pergi gini ke curug sama teman-teman apa gimana? Kan padahal masih banyak nih tempat-tempat di sini, misalnya daerah Jakarta atau Banten atau apa gitu kan, yang ibaratnya nggak perlu capek-capekin fisik lah gitu loh. Kan tadi gimana kebutuhan. Jadi kayak aku tuh pernah bahkan bangun tidur harus ke curug. Serius itu? Serius. Sampai segitunya tuh teh. Serius. Waduh. Jadi itu sampai orang rumah nih kayak ibu kemana katanya gitu. Tapi ya karena memang lagi kayak butuh banget ketemu air curug itu tuh, aduh enak banget gitu. Udah lagi banyak kerjaan terus tiba-tiba aduh aku butuh ke curug ya gitulah. Jadi mau dibilang gila juga tapi aku kan nggak gila juga ya. Emang needs aja, setiap orang punya needs yang beda-beda aja. Ya benar sih. Benar. Nah, cuman negatifnya nih teh kalau kayak ke curug gitu kan sekarang anak muda nih nggak tahu ya, anak zaman sekarang nih bahaya juga gitu kan. Iya. Kadang tuh tempat-tempat entah di gunung, entah di pantai, entah di curug lah gitu ya, alam gitu. Buat pakai yang maaf ya, mesum gitu kan. Ya, Nah, itu tuh sebenarnya apa ya? Mereka tuh mencari apa sih sebenarnya? Harusnya kan kayak gitu tuh dibuat, maksudnya ya buat kita happy aja lah gitu, Iya. jangan dibuat yang aneh-aneh kayak gitu. ya. Nah, pendapat gimana tuh teh? Yang kayak gitu-gitu tuh? Sebenarnya kan kayak kalau yang begitu ya namanya remaja kan memang lagi tinggi hormonalnya, itu kadang-kadang memang mereka bertindak di luar nalar gitu ya. Memang apa ya istilahnya, kalau mau dibilangin juga memang mereka belum nyampe ke situ pemikirannya gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang apa ya ngikutin ini ya, maksudnya again alam itu kan rumah orang lah ya gitu. Betul, Anggap coba kita tiba-tiba datang terus melakukan hal yang tidak senonoh, Kayaknya emang enak gitu. Ada rumah lo tiba-tiba datang, jadi ngapain di situ iya. gitu kan. Itu sangat disayangkan banget sih. Jadi- Soalnya kadang ada viral juga kayak gitu kan, nggak Iya, cuma banyak. nggak cuma di gunung, Iya. ada aja kan, ngapain coba Iya. gini. Itulah karena orang kadang-kadang nggak mikir panjang. Jadi kalau aku tuh dari kecil diajarinnya bahwa
in the end lo tuh harus berjuang sendiri kalau gua ya. Jadi kayak mama papaku tuh ngajarinnya bahwa kalau lu mess up nanti lu yang tanggung jawab sendiri gitu kan. Nah mungkin itu yang perlu disadari sama orang teman-teman itu yang apalagi yang masih remaja, bahwa apa yang lo lakukan sekarang tuh pasti ada impactnya. Pasti. Gitu. Jadi jangan melakukan hal bodoh biar nanti lu nggak perlu repot untuk memperbaikinya, itu aja sih. Kalau lu nggak mau repot ya udah, nggak usah hal-hal yang aneh. Benar. Nah, tuh buat anak-anak ini sekarang jangan aneh-aneh, makanya kalau ke alam gitu kan. Dengerin tuh Papi Raymond. Iya, Papi Raymond. Tapi ngomong-ngomong, kita nih nggak terasa banget ya, Mon ya. Iya. Ngobrolin nama Teh Mili ini ya kan, mulai dari arsitektur, dari pendidikannya dia, terus hobinya dia, ya kan. Nggak terasa, jadi kayak percakapan kita tuh kayak ngalir aja gitu ya Teh. Benar. Nah ini Kayak curug ya. nanti gua sama Raymond bakal ke Curug deh nanti deh. Tapi nggak tahu kapan ya. Ayo, Gua nggak tahu kapan. benar. Ya, Hah? iya, boleh. Ya, Lah. Yang gitulah. 3 jam ya. Nah, 3 jam. Waduh. Secara fisik dulu kalau 3 jam. Kita mah Ultraman semua. Maksudnya pria-pria peminum susu ultra ya. betul. Ultraman. Ramen. Terima kasih ya Teh sudah datang di Makasih channel banget YouTube nih. Sama-sama. Tio and Friends, ya kan. Pokoknya obrolan kita seru banget lah. Harus kalian tonton ini nih. Tio and Friends, di subscribe, likes, dan komen. Sama satu lagi nih, mungkin punya IG atau apa? Oh, Iya. Nah, mungkin bisa di follow. follow lah. Milly @milly_syafiq MILLYSHAFIQ. Nah, nanti ada di deskripsi Teh. Milih Pokoknya siapa? nanti ada di deskripsi. Ya, terima kasih Oke, semuanya. terima kasih. Selamat siang semua, sore, pagi. Ya. Bye bye.